keluarga Hermawan saat ini tidak akan lagi menghadapi gesekan internal tanpa akhir seperti sebelumnya. Sebaliknya, keluarga saat ini akan terpelintir dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan jauh di dalam hatinya dan berkata, "Itu benar. Ada satu hal lagi yang harus diumumkan ke publik. Semua yang meninggalkan keluarga Hermawan tidak akan diizinkan untuk kembali. Mulai sekarang, pintu keluarga Hermawan tidak akan terbuka untuk orang-orang yang pergi." Sama seperti Thomas membawa sekelompok besar keluarga Hermawan ke bandara dengan bus, bidang seni bela diri tiba-tiba menyebabkan keributan. Keluarga Hermawan mengumumkan bahwa Lukas, kepala keluarga Hermawan, berhasil menerobos meridian keempat. Begitu berita ini keluar, segera meledakkan seluruh bidang seni bela diri domestik. Saat ini, di antara ratusan ribu praktisi seni bela diri di Indonesia, 90% baru saja membuka satu meridian. Mereka yang bisa melewati 2 meridian menyumbang 9,999% dari sisa 10%. Hanya ada 5 orang yang dikenal di negara ini yang bisa melewati 3 meridian dan menjadi prajurit bintang 3. Apalagi, kelima orang ini semuanya dalam urutan 4 keluarga besar. Kecuali untuk keluarga Danuarta yang memiliki 2 prajurit bintang 3, hanya ada 1 dari 3 keluarga yang tersisa, termasuk keluarga Hermawan. Adapun 4 meridian, tidak ada seorang pun sebelum Lukas. Dengan kata lain, dia saat ini satu-satunya seniman bela diri di Indonesia yang telah menembus 4 meridian. Ini juga berarti bahwa Lukas menjadi orang pertama dalam bidang pencaksilat di negara tersebut. Awalnya, semua orang di bus itu masih menantikan kehidupan baru setelah tiba di Bandung. Pada saat ini, tidak tahu siapa yang berteriak paman kedua, dia telah menembus 4 meridian, apa? Semua orang tahu bahwa Lukas adalah anak kedua dari saudara laki-lakinya, jadi paman kedua tentu saja dia. Dalam sekejap, keluarga Hermawan di bus tiba-tiba meledak. Sebelum Thomas sadar, teleponnya seperti meledak. Sejumlah besar rekan mengirim kabar kepadanya dan ayahnya. Thomas melihat berita itu dan seluruh tubuhnya disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja putus dengan ayahnya di kaki depan, dan ayahnya yang berusia 80 tahun di kaki belakang membuat pencapaian secara langsung. Karena sangat peka terhadap uang, dia segera menyadari bahwa keluarga Hermawan akan naik ke tampuk kekuasaan sejak saat itu. Thomas sangat kesal memikirkan pengumuman ayahnya ketika dia baru saja pergi dengan kaki depannya. Dan dia berpikir, pantas saja orang tua itu bertobat untuk sementara. Ternyata itu adalah terobosan dalam seni bela diri. Aku putra tertuanya. Dia menerobos hal yang begitu penting, tapi dia tidak memberitahuku. Ini keterlaluan. Tepat ketika Thomas penuh dengan kebencian, seseorang di dalam mobil berteriak dengan marah. Keluarga Hermawan telah mengumumkan kepada publik bahwa siapapun yang pergi tidak akan diizinkan untuk kembali. Untuk sementara, semua orang terkejut. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan meninggalkan keluarga Hermawan dan membesarkan cabang lain. Tetapi mereka tidak berharap bahwa keluarga Hermawan memberi mereka tipuan untuk menarik gaji mereka. Sekarang, mereka adalah putra terlantar dari keluarga Hermawan. Tuan Tua Sucipto, yang berada jauh di Bandung, juga sangat tertekan. Pagi ini, dia mendengar hampir semua berita buruk satu demi satu. Yang pertama, Lukas tiba-tiba berbalik. Kemudian, Lukaslah yang mendadak menjadi pencak silat nomor 1 di Indonesia. Hal yang paling menyakitkan adalah sesuatu yang semula miliknya menjadi lebih baik setelah tidak menjadi miliknya. Misalnya, seorang gadis yang pernah meremehkan mantan pacarnya tiba-tiba menjadi tuan setelah putus, dan kemudian menikah dengan gadis tercantik. Gadis itu mungkin mengalami depresi seumur hidup. Meskipun Chen Sucipto tidak mencintai Lukas. Lukas awalnya adalah bawahan dari keluarga Sucipto dan melayani keluarga tersebut.
Sederhananya, dia adalah anjing dari keluarga Sucipto. Tapi sekarang, dia telah berbalik melawan keluarga, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat setelah berbalik melawan kepala. Bagaimana ini tidak membuat depresi? Chen Sucipto sekarang merasa bahwa dunia sepertinya menentangnya. Dia ingin mengkhianati Raya, tapi dia menghilang begitu saja. Orang Jepang mengobrak-abrik pantai Jepang, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Dia ingin membunuh Lina Hadid, tapi dia diselamatkan oleh pria misterius yang kuat. Dia ingin membunuhnya untuk melindungi reputasi keluarga, tetapi dia tidak menyangka reputasi keluarga tidak berhasil dipertahankan. Sebaliknya, dia menjadi terkenal dan malu. Semua orang berteriak dan memukuli tikus yang menyeberang jalan. Sekarang keluarga Hermawan telah melakukan langkah besar lagi, yang membuat hatinya sangat tidak nyaman. Selain itu, putra kedua dan putra tertuanya telah menghilang satu demi satu, dan tuan misterius yang menyelamatkan cucu-cucunya di Jepang juga menjadi ancaman potensial yang sangat besar baginya. Memikirkan hal ini, Chen Sucipto bergumam pada dirinya sendiri dengan depresi berat. Aku mengangkat batu sendiri, menghantam kakiku sendiri. Batu jatuh dari langit, dan sialnya itu mengenai kakiku sendiri. Masih ada master dalam kegelapan, terus bergerak. Aku mengambil batu dan menghancurkannya di kakiku. Aku melempar dan melempar, tapi malah kehilangan atau kesakitan. Aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bukankah ini kurang ajar? Saat sedang depresi, ponselnya berdering tiba-tiba. Telepon itu adalah nomor yang tidak dikenal dari Jakarta. Dia buru-buru terhubung, hanya untuk mendengar seorang pria di ujung telepon berkata dengan dingin, "Aku telah tiba di Jakarta. Ini adalah informasi kontak terbaruku. Dalam 7 hari ke depan, aku akan tinggal di sini dan mencoba menemukan apa yang kamu cari. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam 7 hari, aku akan langsung kembali ke Inggris. Setoran yang kamu bayarkan tidak akan dikembalikan." Ketika Chen Sucipto mendengar suara ini, dia berkata dengan semangat, "Oh, Master Carey. Kamu akhirnya tiba di Jakarta? Kamu pasti sangat lelah setelah bepergian jauh-jauh dari Inggris. Apakah kamu ingin beristirahat selama beberapa hari?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Tidak, aku akan mulai melakukan sesuatu sekarang juga. Jika kamu memiliki petunjuk berharga, kamu dapat memberitahuku." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Tuan, banyak hal telah membuat sedikit kemajuan. Aku tidak memiliki petunjuk apapun tentang orang misterius itu, tetapi sekarang aku mungkin tahu bahwa orang ini keturunan Indo-Jepang, dan dia tidak terlalu tua, paling tua mungkin 27-28 tahun. Dia seumuran dengan cucu Ju, tapi kekuatannya luar biasa. Konon ninja Jepang pun bukanlah lawannya. Dia bisa menangani beberapa sendirian." "Tuan, hati-hati," pihak lain berkata dengan jijik, "apa hebatnya ninja Jepang? Ini seperti seseorang yang tidak pernah membunuh seorang ninja. Aku pikir ada seorang ninja Jepang yang telah menyinggung perasaanku saat itu. Dia sangat kuat, aku pasti tidak akan menjadi lawannya saat menghadapi." Terus, dia tidak mengetahuinya, jadi dia diracuni oleh racun yang aku angkat, dan dalam tidurnya, aku secara pribadi memotong perutnya. Ketika dia mati, dia sangat menyedihkan. Dikatakan bahwa istrinya melihat pada saat itu, dia ketakutan setengah mati. Chen Sucipto berkata dengan heran, "Aku sudah lama mendengar bahwa metode Master Carey luar biasa. Karena kamu memiliki keterampilan seperti itu, maka aku bisa benar-benar lega. Aku menunggu kabar baik tentang kemenangan Master Carey di Bandung." Pihak lain mendengus dan berkata, "Aku menyatakan bahwa seseorang suka membunuh orang yang tidak terlihat dan paling suka membunuh Tuan."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.